Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar. Itulah Tuhan Yesusku. Halo adik-adik, masih ingat gak lagu ini? Ini pernah dinyanyikan loh sama Kak Ping-Ping dan juga Kak Lina. Tapi kita akan memujikan lagu ini kembali di Sekolah Minggu Online hari ini. Wah, adik-adik tahu gak yang akan memimpin pujian nanti ada siapa ya? Oh, ada Kak Vera dan juga Kak Elden. Bagus loh lagu-lagunya dan mereka mengajak adik-adik untuk bernyanyi memuji siapa? Memuji Tuhan ya. Jangan cuma jadi penonton, lihat Kak Vera nyanyi, lihat Kak Elden nyanyi. Tapi adik-adik di rumah gak nyanyi loh. Tuhan senang kalau kita memuji namanya. Jadi ikut nyanyi ya. Terus ikuti ceritanya yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Seru loh. Belum lagi ini nih, belum lagi nanti aktivitasnya. Wah, sayang kalau adik-adik nggak buat atau sayang kalau adik-adik nggak lihat ada aktivitas yang indah dan luar biasa yang bisa terbang loh. Aktivitasnya dibuat ya dan dikumpulkan ke guru-guru kelas. Ayo, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Halo adik-adik semua, hari ini kita bertemu lagi di Sekolah Minggu secara online. Meskipun kita online, kita harus tetap bersukacita karena kita adalah anak-anak pilihannya. Ayo semua kita mau bangkit berdiri, kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan.
adalah sumber kekuatan. Meskipun nafasnya Kak Vera, tapi Kak Vera ini semangat loh. Iya. Semangat apa? Semangat memuji Tuhan. Tapi karena Tuhan itu sumber kekuatan, nggak boleh lupa apa ya ini ya. Berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesempatan kita untuk beribadah online. Iya, kita mau berdoa dulu ya Berdoa Kak dulu Eden. yuk, lipat Tapi Kak Eden yang pimpin. Oke deh. Oke. Yuk lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Alden Matanya ya. ditutup. Matanya ditutup. Boleh ngintip-ngintip nggak? Gak boleh. Boleh kan ini di rumah toh, boleh nggak sama minum susu? Gak boleh, kan ngobrol sama Tuhan, harus yang Oh sopan. gitu ya. Jadi sekarang Kak Vera lipat tangan sudah betul. Sudah betul, tutup mata. Ikuti Kak Elden. Oke, yuk ikuti Kak Elden. Berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas kesempatan untuk beribadah sekali lagi. sekali lagi. Tuhan, berikan kami kekuatan berikan kami kekuatan supaya kami dapat memuji Tuhan memuji Tuhan dengan bersemangat. dengan bersemangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Senang ya. Tadi sudah say hello, sudah menyapa Tuhan. Wah, berarti Tuhan itu sumber kekuatan kita, Kak Vera. Benar. Kak Elden, Kak Vera Kenapa? punya tebak-tebakan. Wah, Kak Alden suka nih yang kayak Suka gini. ya? Suka. Jadi nanti Kak Vera bergerak, Kak Elden menebak. Oke, siap. Kak Oke. Vera. Apa ini ya? Kak Vera kan suka olahraga, berarti berotot. Loh, berotot ini kan pakai baju, nggak bisa lihat. Terus? Belum benar. Belum benar, Tebak belum lagi. benar. Gini, Kak Vera tambahin ya. Tuhan itu belum. Tuhan itu apa? Tuhan itu kuat. Yes, hebat. Sekali lagi ya diulangi. Tuhan itu kuat. Tuhan itu kuat. Ada lagi. Apa? Tunggu dipikir ya. Kak Vera punya tangannya berapa? Dihitung dulu ya. 1, 2. Ini namanya apa yuk? Jempol. Siapa yang punya jempol? Adik-adik angkat jempolnya di rumah ya jempol. Punya jempol? Punya. Oh dibawa jempolnya. Jempolnya 2 ya. Nah jempolnya Kak Vera ini mau dimajukan 2. Ayo adik-adik majukan jempol. Oh hebat sekali. Kenalan jempolnya. Sudah. Tunggu. Tuhan itu apa ini? Pinter. Tuhan tuh pinter. Ya betul sih, tapi kurang tepat lagi. Coba ya. Tuhan itu Hebat. yes, hebat sekali. Hebat. Sekali lagi ya, dari depan. Adik-adik ikut juga tebak-tebakannya. Tuhan itu Kuat. kakinya ikut ya, biar lebih kuat. Tuhan itu kuat. Tuhan itu Hebat. ada satu lagi. Apa? Tunggu ya. Iya. Aduh. Apa itu? Tarik nafas. Kok tarik nafas? Jangan lupa dibuang. Bukan. Oh, bukan. Bukan. Apa? Lagi ya. Tuhan itu Oh, tahu. apa? Besar. Iya, betul sekali. Coba ya. Tuhan itu besar. Tuhan itu kuat. Tuhan itu hebat. Tuhan itu besar. Ada lagunya. Ada lagunya loh adik-adik. Yang dulu itu adik-adik pernah belajar. Tapi kita mau inget-inget lagi ya. Supaya kita bisa ingat, bisa semangat nyanyinya. Ikuti Kak Vera ya. Lihat, mau dengerin musiknya pelan-pelan. Apa ya tadi yang pertama? Oh salah kok jempol. No. Kuat dulu Kak Vera. Oh iya pintar, untung diingatkan. Iya. Kuat yang terkuat. Coba ulangi. Ikuti Kak Elden ayo adik-adik. Kuat yang terkuat. Hebat yang terhebat. Kak Elden. Hebat
sekali lagi. Besar, besar yang terbesar. Ayo. Besar. Kurang besar. Besar, besar yang terbesar. Kuat, hebat, besar. Siapa ya? Itulah Tuhan Yesusku. Yeay, enak sekali nggak? Enak, yuk kita nyanyi pelan tapi nyambung, nggak putus-putus seperti tadi. Oke, siap. Oke, musik pelan aja ya, pelan dulu, pelan. Goyang-goyang. Pelan-pelan belajar ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Stop, 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 stop. Sudah bisa belum? Bisa dong. Kalau sudah, semuanya mau berdiri, mau goyang-goyang, musiknya lebih keras, lebih cepat, semangat muji Tuhan. Kita gerak ya, kuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang siapa? Itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Benar sekali ya Kak Eldan. Betul. Senang sekali ya punya Tuhan itu yang kuat menolong kita. Betul. Hebat menjaga kita dan Tuhan yang sangat besar. Senang sekali ya. Yuk nyanyi sekali lagi ya. Kuat, hebat, besar. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Sekali lagi, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Wah, enak ya kita punya Tuhan Yesus yang sangat hebat. Senang nggak Kak Elden? Seneng dong, Kak. Iya, benar sekali ya. Yesus itu Tuhan yang terbesar. Tuhan yang terbesar. Yesus yang terbesar. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar-besar. Tiada banding. Sekali lagi. Yesus yang terkuat. Yesus yang terhebat. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Sekali lagi, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kak Vera, setelah Ya. kita memuji Tuhan, waktunya kita mendengarkan firman ya. Kita mau belajar mendengarkan dan mengerti firman Tuhan, Kak Vera. Benar sekali, kita mau minta tolong Tuhan supaya datang ke hati kita, membuka hati kita supaya kita mengerti akan firman-Nya. Betul, Yuk, Kak Vera. kita siapkan hati kita ya. Bapa, ajarku mengerti akan firman-Mu. Bapa, ku datang
kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ku datang kepadamu. Bapa, ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sekali lagi kita katakan, Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Hai, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita kembali bertemu di sekolah minggu secara online. Wah, nggak kerasa ya, sudah 6 bulan loh Kak Vera dan adik-adik tidak ketemu secara langsung. Biasanya kan kita ketemu di mana? Di gereja. Tapi kalau sekarang kita belum bisa ke gereja. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita masih tetap bisa memuji nama Tuhan. Yang penting kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, ingat ya adik-adik, Kak Vera dan adik-adik tetap harus jaga kesehatan ya. Nurut papa mama, kalau disuruh minum vitamin, makan yang sehat harus tetap dilakukan. Nggak usah keluar-keluar rumah ya, di rumah aja. Kalau kepaksa mau keluar jangan lupa pakai apa? Pakai masker, rajin-rajin cuci tangan supaya kita semua tetap sehat dan akhirnya kita bisa ketemu kembali di sekolah minggu. Sekarang semua sudah siap mendengarkan cerita. Kalau semua sudah siap, yuk sebelum kita mendengarkan, kita mau apa ini adik-adik? Kita mau berdoa, mau minta tolong sama Tuhan. Yuk tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau dengar cerita firman Tuhan. Tuhan buka telinga kami, Tuhan buka hati kami supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Tuhan juga tolong Kak Vera yang akan bercerita, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semuanya bilang apa? Amin. Wah, hebat semua ya, bisa berdoa dengan baik. Sudah siap dengar cerita? Hari ini Kak Vera akan bercerita, judulnya Tuhan mengampuni anak-anaknya. Sekali lagi ya, Tuhan mengampuni anak-anaknya. Hari ini Kak Vera punya apa ya?
Siapa yang tahu ini apa? Coba mau dipakai dulu. Apa? Cantik nggak? Cantik ya. Ini apa yo? Siapa yang tahu? Benar sekali. Ini adalah mahkota. Wah, cantik sekali. Siapa ya yang biasa pakai mahkota? Ayo, siapa yang tahu? Yang biasa pakai mahkota adalah seorang raja. Hari ini Kak Vera akan bercerita tentang seorang raja yang ada di negara Israel. Negara apa? Israel. Siapa ya? Nah, tunggu dulu. Dia ini adalah raja yang kedua. Ingat nggak di cerita yang dulu-dulu kakak-kakak di sekolah minggu pernah cerita. Raja yang pertama di Israel itu siapa? Raja Saul. Nah, hari ini Kak Vera bukan cerita tentang Saul. Kak Vera cerita tentang seorang raja nomor 2. Raja kedua, penggantinya Saul. Siapa ya? Depannya De. Ayo ditebak, siapa? Daud. Hebat sekali. Benar sekali. Hari ini Kak Vera mau cerita tentang Daud. Nah, Daud adalah raja di negara apa tadi? Israel, raja yang kedua. Daud adalah seorang raja yang selalu belajar taat kepada Tuhan. Selalu berdoa minta tolong Tuhan supaya Tuhan menolong dia menjadi raja dan menjadikan bangsa Israel suatu bangsa yang kuat. Nah, Kak Vera letakkan dulu ya. Suatu hari Raja Daud ini jalan-jalan di atas sotoh istananya. Dia jalan-jalan lihat-lihat pemandangan. Wah, pemandangannya bagus ya. Lalu apa ya? Apa yang dilihat oleh Raja Daud? Tunggu dulu. Tenang. Kak Vera punya apa ya ini ya? Wah, kain cantik ya, mau dipakai dulu. Coba ini dibetulkan supaya barangnya Kak Vera tidak jatuh. Mau dipakai kainnya. Tunggu. Cantik nggak? Wah, cantik sekali. Raja Daud melihat seorang perempuan yang sangat cantik. Wah, cantik sekali ya wanita itu. Siapa ya wanita itu? Wah, tunggu dulu. Sebelum kita tahu namanya, kita mau lihat wanita itu sedang apa ya. Tunggu. Tenang, apa ini? Siapa yang tahu ini apa? Benar, ini puff. Ada lagi. Wah, ada apa lagi ya? Tunggu. Mau dicari mana ya? Kok hilang? Ini dia. Sabun. Cerot. Diletakkan, lalu sabunnya mau digosok-gosok badannya supaya bersih, supaya harum. Harum sekali. Apa ya yang dilakukan oleh wanita itu, tahu nggak? Wanita yang sangat cantik itu sedang membersihkan badan. Membersihkan badan itu apa? Tahu nggak? Membersihkan badan itu mandi. Loh. Kalau ada orang mandi, boleh nggak kita lihat? No, tidak boleh. Itu tidak sopan. Malu. Iya, kalau ada orang yang sedang membersihkan badan, tidak mau dilihat. Malu ya. Tapi apa yang dilakukan Daud? Daud tetap melihat wanita itu. Daud bilang, wah, siapa ya wanita yang sangat cantik itu? Wanita itu harus jadi istriku. Loh, tunggu dulu, siapa ya wanita ini? Wanita ini namanya Batsheba.
Batsyeba. Siapa adik-adik? Batsyeba. Ya, wanita cantik ini namanya Batsyeba sudah punya suami loh. Loh, sudah punya suami? Benar, dia punya suami namanya Uria. Siapa? Uria. Siapa ya Uria itu? Uria adalah seorang tentara yang kuat. Uria adalah seorang tentara yang berani. Dan Uria sangat menghormati Daud. Wah, ternyata Uria ini seorang tentara. Tentara yang kuat, tentara yang berani dan sangat hormat Daud. Tapi Daud tidak peduli. Wah, Daud tetap ingin Batsyeba ini tetap menjadi miliknya, jadi istrinya. Wah, Daud ini sangat jahat ya adik-adik. Daud ini sangat egois. Kan tadi Batsyeba sudah punya suami namanya Uria. Tapi Daud tetap mau Batsyeba ini jadi istrinya. Lalu Daud memikirkan sesuatu yang sangat jahat dan kejam. Apa ya? Tunggu dulu. Siapa yang tahu ini apa? Ini adalah amplop surat. Ya, Daud menulis sebuah surat. Suratnya mau ditulis ke siapa ya? Kita mau lihat ya sama-sama ya. Yang bisa membaca, ayo kita mau baca sama-sama ya. Yoab. Yoab. Yes, benar sekali. Daud mengirim surat kepada Yoab. Apa ya isi suratnya? Nah, isi surat ini ada loh di dalam Alkitab. Alkitab bukunya Tuhan. Semua yang difirmankan oleh Tuhan ada di dalam buku ini. Kita mau lihat isi suratnya Daud kepada siapa? Yoab. Isi suratnya ada di dalam 2 Samuel 11. Kita lihat ya, Kak Vera juga buka Alkitabnya. 2 Samuel 11 ayat yang ke-15. Kak Vera akan bacakan, adik-adik boleh membaca di rumah dan juga mendengarkan. Ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Wah, isi surat yang sangat jahat dan mengerikan. Dan Yoab sebagai kepala pasukan Daud menaati perintah Daud. Uria ditempatkan di barisan paling depan yang paling banyak musuhnya. Dan Uria berperang sendirian. Mana Yoab? Yoab tidak ada. Yoab lari meninggalkan Uria. Akhirnya Uria kalah. Akhirnya Uria terbunuh dan akhirnya Uria mati. Kasihan tidak adik-adik Uria ini? Kasihan sekali ya. Nah, Tuhan sedih. Tadi yang pertama, Daud itu dosanya apa? Daud mengingini Batsyeba menjadi miliknya. Padahal Batsyeba ini adalah istrinya Uria. Itu melanggar 10 hukum Taurat yang ke-10. Apa bunyinya? Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Daud mengingini apa yang bukan miliknya. Batsyeba punya Uria, tapi Daud tetap mau. Daud berdosa. Dosa yang kedua itu melanggar 10 hukum Taurat yang ke-6. Apa itu? Jangan membunuh. Siapa yang dibunuh oleh Daud? Uria. Nah,
Tuhan tahu adik-adik, mata Tuhan melihat, Tuhan tahu dan Tuhan tidak senang. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengutus seorang nabi. Nama nabinya adalah Nabi Natan. Siapa adik-adik? Nabi Natan. Lalu Nabi Natan ini bercerita kepada Daud. Ya, Daud ada 2 orang. Ada berapa orang? 2 orang. Yang pertama ini adalah orang yang sangat kaya. Apa ya kekayaannya? Dia itu semua hewan, semua ternak punya. Masa sih? Coba. Siapa yang tahu binatang ini? Kokok petek. Binatang apa itu? Ayam. Punya nggak ayam? Oh, ayam punya banyak. Wah, kaya ya. Coba. Mau tanya lagi. Kalau ini mu, binatang apa? Ayo ditebak. Mu, apa? Iya, benar. Sapi. Pasti gak punya sapi. Ini orang kaya loh. Sapi banyak sekali. Ayam punya banyak, sapi punya banyak. Tunggu. Pasti ini gak punya. Bunyinya seperti ini. Oing, oing, oing. Binatang apa itu? Ayo, siapa yang tahu ditebak di rumah? Kak Vera mau dengar apa? Yes, benar sekali. Itu binatang babi. Pasti nggak punya babi, masa punya babi? Aku ini si kaya, babiku banyak sekali. Wah, kaya ya. Tadi ayam punya, apa terus tadi itu yang mu, sapi punya, oing oing babi punya. Coba kalau ini pasti nggak punya. Dengerin ya suaranya apa, ayo dengerin sama-sama. 1, 2, 3, mbek. Suara apa itu? Mbek. Nggak punya kan? Itu kan domba. Kalau domba lebih banyak lagi, banyak domba-dombaku itu setiap pagi itu ku bawa ke padang rumput domba-dombaku. Wah, kaya ya. Ayam punya, sapi punya, babi punya, domba punya. Wah, memang benar ini orang kaya. Tunggu dulu. Ada satu orang miskin. Orang miskin ya, coba mau ditanya, paling punya ayam, punya yang lain tapi paling cuma sedikit. Tanya dulu ya, si miskin punya kokok petok nggak? Punya ayam nggak? Nggak punya. Loh, ayam kecil itu nggak punya? Nggak punya. Coba tanya lagi, apa tadi? Sapi, pasti punya lah, masa nggak punya? Si miskin punya sapi. Nggak punya juga. Wah, kasihan ya. Ayam nggak punya, sapi nggak punya. Coba kalau itu loh, oing, oing, oing. Oh, itu babi ya? Aku sih pernah lihat babi punyanya si kaya, tapi aku nggak punya. Wah, kasihan ya, nggak punya semua. Coba pasti punya ini, mbek. Punya nggak? Domba ya? Punya dong, punya. Mana? Coba lihat mana. Ini, ambil ya dombaku. Punya berapa? Dombaku cuma ada 1. Loh, cuma punya domba 1. Iya, dombaku cuma punya 1. Aku sayang loh sama domba ini. Lucu nggak? Loh, lucu ya. Domba ini selalu aku peluk, aku gendong. Kalau domba ini lapar, aku kasih makan dari piringku. Wah, sayang sekali. Wah, si miskin cuma punya 1 domba adik-adik dan dia sangat sayang. Nah, suatu hari orang kaya kedatangan tamu yang sangat
banyak. Wah, hari ini tamuku banyak. Aku si kaya harus kasih tamu-tamu ini makanan yang enak-enak, yang lesat-lesat. Pokoknya semua harus makan enak supaya saya nggak malu. Tapi inget ya, saya nggak mau kasih domba-dombaku buat tamu-tamu. Aku kan sayang dombaku. Enggak, jangan dikasih ke tamu-tamu. Loh. Lah terus tamunya makan apa? Katanya tamunya mau diberi makan enak. Itu tuh, tahu nggak si miskin? Si miskin itu kan punya domba. Iya punya, tapi kan cuma satu. Nggak apa-apa, dombanya si miskin diambil oleh si kaya. Domba ini dipotong-potong dan dimasak dan dihidangkan kepada semua tamu-tamunya. Wah, waktu mendengar hal ini Daud sangat marah. Daud berkata, orang kaya itu sangat jahat. Orang kaya itu harus dihukum karena kesalahannya. Lalu Nabi Nathan berkata, Daud, kamulah orang kaya itu. Kamulah yang harus dihukum karena kesalahanmu itu. Loh kenapa? Tuhan sudah menjadikan kamu seorang raja. Tuhan sudah memberikan kamu sebuah istana yang sangat megah. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengambil satu-satunya yang dimiliki Uria. Apa itu? Istrinya, Batsyeba. Kamu mengambil Batsyeba menjadi istrimu. Dan kamu membunuh Uria. Kamu telah berbuat dosa dan kamu akan dihukum karena kesalahanmu. Daud kaget adik-adik, Daud terkejut. Dan Daud akhirnya tahu kalau dia telah berbuat dosa. Daud sadar, wah aku sudah berbuat dosa ya. Daud sangat menyesal. Daud mohon ampun pada Tuhan. Daud minta supaya Tuhan mau mengampuni dosanya Daud. Daud minta supaya Tuhan mau mengangkat dosa Daud. Tuhan melihat Daud. Tuhan melihat hatinya Daud yang mau bertobat. Tuhan melihat Daud mau tidak berbuat salah lagi. Akhirnya Tuhan mau mengampuni Daud dan Tuhan mau mengangkat dosanya Daud. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengar ya. Tadi Kak Vera bercerita tentang seorang raja kedua yang ada di Israel, namanya Raja Daud. Raja Daud ini melakukan dua dosa. Yang pertama, dia mengingini sesuatu yang bukan miliknya. Batsyeba punya siapa? Punya Uria. Tapi Daud ambil jadi istrinya. Yang kedua, Daud apa? Daud membunuh siapa? Membunuh Uria. Wah, itu dosa nggak adik-adik? Dosa. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan sedih. Sedih. Nah, tapi Daud mau tidak tadi bertobat? Mau. Dan Tuhan mau mengampuni. Sama ya seperti Kak Vera dan adik-adik. Ketika Kak Vera dan adik-adik berbuat dosa, jangan lupa kita harus berdoa, kita harus minta ampun pada Tuhan. Minta Tuhan mengangkat dosa kita dan Tuhan akan mengampuni kita. Ingat ya Kak Vera dan adik-adik harus hati-hati. Jangan sampai melakukan dosa. Kenapa ya? Karena sekali kita berbuat dosa akan diikuti oleh dosa yang lain. Apa maksudnya Kak Vera? Tunggu dulu. Shh, dengarkan ya, ada suara apa ya? Cari, mana ya? Shh, dengarkan.
Sudah siap? 1, 2, 3. Dengar tidak? Gak dengar ya? Sekali lagi ya, yang lebih keras ya. Suara apa itu? Wah, tadi ini bunyinya bendanya itu bentuknya kecil-kecil. Rasanya manis sekali. Apa ya? Siapa yang tahu? Mau tahu? Kalau mau kita hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Tenang. Apa ini? Ini adalah coklat. Kak Vera senang sekali makan coklat. Coklat ini enak loh, manis, pokoknya suka. Apalagi tempatnya ini loh lucu. Wah, seneng. Tapi hari ini Mama bilang, ini coklat ini nggak boleh makan dulu ya. Loh, kenapa? Kan tenggorokannya lagi sakit. Jadi nggak boleh makan coklat dulu. Aduh, nggak boleh ya? 1 aja. 1, masa nggak boleh? Kan Mama itu di dapur. Mama nggak lihat, masih repot masak. Ambil 1. Aduh, ya ampun, rasanya enak loh, manis. Aduh, tapi kok tadi kan Mama sudah bilang nggak boleh. Wah, saya sudah dosa katanya. Katanya itu namanya nggak nurut, itu nggak taat. Tapi nggak apa-apa, sekali aja. Mama kan nggak tahu. Mama datang. Loh, Mama tanya. Loh, ini coklat ini ya, coba Mama dengarkan. Kok kayaknya hilang 1 ya? Iya. Nggak tahu, Mak. Loh, kok nggak tahu? Tadi kan makan. Kok sekarang bilang nggak tahu? Itu namanya apa, adik-adik? Berbohong. Tadi sudah nggak taat, sekarang berbohong. Bohong itu dosa nggak? Dosa. Ingat ya, Kak Vera tadi bilang, jangan berbuat dosa. Sekali kita berbuat dosa, akan diikuti dosa yang lain. Tadi yang pertama, tidak taat. Yang kedua, bohong. Loh, ketahuan nggak? Ketahuan. Kalau sudah ketahuan, kita harus apa, adik-adik? Kita harus say sorry, kita harus minta ampun sama Mama. Mama, sorry ya. Mama, maaf ya. Tadi saya sudah tidak taat. Tadi saya sudah berbohong. Sorry ya, Ma. Saya berjanji tidak mengulangi kesalahan saya. Sama ketika kita berdosa pada Tuhan, jangan lupa minta ampun. Caranya gimana? Berdoa. Doa, Tuhan ampuni saya ya. Tapi ingat, kita juga harus janji tidak mengulangi kesalahan. Ketika Tuhan melihat kita ini berjanji tidak mengulangi, kita bertobat, Tuhan akan mengampuni kita, Tuhan akan mengangkat dosa kita. Nah, setelah dengar cerita, kita mau hafalkan ayat hafalan ya. Ayat hafalannya tetap loh adik-adik, diambil dari apa? Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ya, sekali lagi ya, nyanyi ya di rumah ya. Kita mau nyanyi Alkitab ini ya, sambil dibawa Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Buku kesayangan kita hari ini
firman Tuhan, ayat hafalan ada di Mazmur. Apa adik-adik? Mazmur. Ayo buka ya. Mazmur 23 ayat 2 sampai 3a. Ikuti Kak Vera ya gerakannya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Gampang ya. Yang pertama tadi membaringkan. Membaringkannya di mana? Di padang. Padang itu rumputnya warna hijau. Yang kedua tadi apa? Tuhan, ia membimbing aku kemana? Ke air yang tenang. Dan yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Wah, kita sudah puji Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang kita mau tutup dengan doa ya adik-adik. Minta Tuhan tolong kita supaya jadi anak yang taat, belajar minta ampun untuk segala kesalahan dan tidak ulang kesalahan. Yuk kita berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu yang sangat indah yang kami dengar hari ini. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan di rumah mau berjanji Tuhan. Kami mau janji jadi anak yang taat. Kami mau janji jadi anak yang menjauhi segala dosa. Tuhan, kalau saat ini kami punya dosa, Tuhan tolong ampuni kami. Kalau sekarang ini kami adalah anak-anak yang tidak taat, Tuhan yang ampuni kami. Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengampuni dan mengangkat dosa kami. Dan kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan kami berjanji kami mau hidup tidak mengulangi dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Segala puji, segala hormat, segala syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Semuanya anak-anak Tuhan bilang apa? Amin. Wah, cerita yang bagus ya Kak Vera. Kita diajarkan menjadi anak Tuhan yang taat dan mengakui dosa, setelah itu Tuhan menghapus dosa-dosa kita. Kak Elden, setelah kita mengakui, Tuhan kan menghapus, mengangkat dosa kita. Tapi kita tuh juga nggak boleh mengulangi kesalahan. Kan Tuhan bisa mengampuni lagi Kak Vera. Loh, no, kita harus jadi belajar jadi anak yang taat. Tidak melakukan dosa terus dong. Nah, gitu jadi ya. harus belajar nggak mengulangi dosa yang sudah kita lakukan. Yes, benar sekali. Oke. Kak Elden, Kak Vera punya lagu baru. Itu ada di piano, ting tung notnya. Mau tahu? Ini lagunya buat mempersembahkan persembahan juga sekalian ya Kak Nah, Vera. sambil belajar, adik-adik siapkan kantong persembahan celengannya. Nanti kita mau kasih persembahan buat siapa? Buat Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Mau belajar nggak? Mau. Kak Yerenya yang musik harus siap-siap ini ya. Coba Kak. Not yang pertama. Itu namanya not pertama. Not pertama. Namanya, gak tahu kan? Nggak tahu. Do. Coba. Do. Do. Yang kedua. Re. Re. 3. Mi. Mi. Adik-adik ikut loh ya. 4. Fa. Fa. 5. Sol. Sol. 6. La. 7. Si.
biar lebih panjang. Ah, pasti nggak bisa, sulit. Bisa ajarin. Tungguan. Ajarin pokoknya. Kata-katanya panjang loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ajarin ya. Oke. Mulai dari do. Do itu artinya apa ya? Do itu tangannya gini. Do itulah dosamu. Coba ulangi sama-sama adik-adik di rumah. 1, 2, 3. Do itulah dosamu. Yes. Re itu relakan hatimu. Tangannya gini. Yo, relakan hatimu. Mi, minta pada mama. Minta padamu. Loh, kok mama? Salah. Bukan Tadi habis mama. minta mama permen salah. Oh, bukan. Bukan, maaf. Minta pada Yesus. Minta pada Yesus. Fa. Fa. Kan buka setiap hari buka apa ini? Alkitab tak? Alkitab, Fahami firman-Nya. Fahami firman-Nya. Sol. Sal. Sobatmu tepuk-tepuk. Sobatmu yang setia. yang setia. Siapa sobat kita yang setia? Tuhan Yesus. Oh, aku meskipun gak punya teman tetap ada temannya. Kak. Ada teman kita Tuhan Yesus. Oke, Ya, oke. tadi sampai apa? Sol. Habis sol La. lama menunggumu. Lama menunggumu, siapa yang nungguin? Ya Tuhan Yesus lagi. Oh, Tuhan Yesus lagi Sudah nungguin setia kita. mau nunggu. Wah, luar Makanya biasa. jangan nggak boleh nakal-nakal ya. Oke. Silakan dia masuk Silakan dia masuk kemana? ke hati kita. Oh, ke hati kita. Dosamu terhapuslah. Wah, bisa. Ada. Jika kau terima Yesus. Terus apa? Kau akan diselamatkannya. Ingat loh ya, oke, kalau coba. terima Jika kau terima, diselamatkan. Bisa. Bisa. Kita mau nyanyi lebih semangat. Musik. Nah, siap berdiri semua. Sudah berdiri? Tegak. Jalan di tempat. Hap. Kurang semangat. Kayak prajurit ya. Beri hormat. Gerak. Tegak. Itulah dosamu. Relakan hatimu. Minta pada Yesus. Fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia. Lama menunggumu. Silakan dia masuk. Dosamu terhapuslah. Jika kau terima Yesus, kau kan diselamatkannya. Itulah dosamu, relakan hatimu. Diminta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk. Dosamu terhapus. Dosamu terhapus. Sekali lagi. Dosamu terhapuslah. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, do. Ya, kita udah memberikan persembahan, kita udah mendengarkan firman, kita mau berdoa atas persembahan ini ya Kak Vera, kita mengucap syukur sama Tuhan. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih terima kasih atas kesempatan beribadah pada hari ini. pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Wah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita ya. Gimana ceritanya hari ini? Bagus nggak? Bagus ya. Nah, hari ini kita mau belajar dari Daud. Ketika kita sudah berbuat dosa, kita merasa bersalah. Aduh, aku ini merasa tidak ada gunanya. Aku ini apa ya? Tapi ingat, kita punya Tuhan yang mau mendengar hati kita. Tuhan tahu ketika kita menyesal, ketika kita merasa kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini nggak berguna. Tuhan yang angkat dosa kita dan Tuhan akan menjadikan kita seorang pribadi, seorang anak-anak yang indah di mata Tuhan. Ayo kita sekarang akan membuat aktivitas ya. Kita mau belajar dari sesuatu yang apa ya ini ya. Tidak ada apa-apanya, tidak berguna. Tapi kita akan menjadikan sesuatu yang indah di matanya Tuhan. Yuk kita buat aktivitas. Adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang harus disiapkan. 3 lembar kertas buffalo beda warna, penggaris, alat tulis, isolasi bolak-balik, gunting, dan 1 botol aqua. Langkah yang pertama, adik-adik ambil 1 lembar kertas buffalo, terserah warna apa aja, lalu adik-adik garis dengan ukuran 23 kali 19 cm. Setelah itu, adik-adik boleh gunting ya. Nah, kita sudah punya 3 potongan kertas. Ambil yang paling besar, yang 2 kita singkirkan dulu. Setelah itu, adik-adik beri isolasi bolak-balik pada kedua sisinya yang pendek ya. Nah, setelah diberi isolasi bolak-balik, adik-adik ambil botol aqua yang sudah kosong tadi, lalu adik-adik tempelkan. Caranya begini. Satu sisinya adik-adik harus paskan dengan bagian belakang dari botol aqua. Setelah itu, adik-adik gulung. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kita singkirkan dulu ya. Kita ambil 1 lembar kertas yang warna lain. Setelah itu kita lipat menjadi 2 bagian. Nah, setelah kita lipat jadi 2 bagian, adik-adik garis ya. Yang pertama, adik-adik garis dengan jarak 5,5 cm. Yang ini. Ya, yang ini 5,5 cm. Lalu adik-adik ukur lagi dengan jarak 18 cm.
yang ini. Nah, jadi ini 5,5 dan ini 18 cm. Setelah itu dia diukur lagi 4 cm. Setelah 4 cm adik-adik garis. Nah, setelah jadi 4 cm dia diukur 16 cm. Nah, terus adik-adik garis. Jadi ada 4 cm dan 16 cm. 5,5 cm dan 18 cm. Kalau sudah, adik-adik gunting. Nah, Kak Elga sudah punya 4 potongan kertas. Yang 2 Kak Elga singkirkan dulu ya. Kita ambil potongan yang besar. Yang besar ini kita mau buat sayap pesawat terbangnya. Caranya gimana? Nih, adik garis 1 cm dulu. Nah, 1 cm, yang satunya juga jadi garis 1 cm dulu. Nah, setelah digaris 1 cm kanan dan kiri, kita mau lipat jadi 2. Nah, setelah dilipat jadi 2, adik-adik boleh gambar setengah oval. Nah, kalau sudah, adik-adik boleh gunting. Guntingnya yang ovalnya aja ya, yang 1 cm tadi enggak usah digunting. Nah, kita sudah punya 2. Kalau sudah punya 2, yang satu dilipat sejarak 1 cm tadi. Yang satunya juga. Nah, kalau sudah dilipat, kita mau kasih isolasi bolak-balik di 1 cm tadi. Nah, kalau sudah diberi isolasi bolak-balik, adik-adik ambil botol aqua yang sudah dibungkus kertas merah tadi, lalu adik-adik tempelkan. Bentuk ovalnya menghadap ke depan. Bentuk ovalnya menghadap ke depan. Jadi tempelkan. Nah, yang satunya juga kita mau tempelkan. Nah, pesawatnya sudah hampir jadi. Pesawatnya sudah ada sayapnya. Sekarang kita mau buat ekor pesawatnya. Kita singkirkan dulu ya. Kalau sudah, adik-adik ambil 2 lembar kertas yang tadi sudah diukur 4 x 16 cm. Nah, adik-adik kasih jarak 1 cm. Seperti yang tadi. Jarak 1 cm. Nah, satunya juga kasih jarak 1 cm. Kalau sudah, adik-adik ukur lagi nih. Kasih jarak 8 cm. Yang satunya juga kasih jarak 8 cm. Nah, kalau sudah adik-adik lipat mengikuti garisnya. Nah, satu lagi.
Kita sudah punya 3 bagian ya. 1, 2, 3. Adik-adik kasih isolasi bolak-baliknya di bagian yang kedua saja. Nah, nih sudah ada isolasi bolak-baliknya. Lalu adik-adik tempelkan. Nah, kalau sudah yang 1 cm ini juga diberi isolasi bolak-balik. Nah, kalau sudah diberi isolasi bolak-balik, adik-adik ambil yang sudah ada sayapnya tadi, adik-adik tempelkan di tengah-tengah. Nah, pesawatnya sudah punya ekor. Nah, adik-adik ambil kertas buffalo warna yang lain, lalu adik-adik lipat ya menjadi 2 bagian. Setelah itu adik-adik gunting, mengikuti garis lipatannya. Nah, setelah itu yang 1 adik-adik boleh singkirkan. Yang 1 lagi adik-adik lipat menjadi 2 bagian. Nah, adik-adik gunting lagi, mengikuti garis lipatannya. Setelah itu, adik-adik beri isolasi bolak-balik di salah satu sisinya saja. Nah, setelah diberi isolasi bolak-balik, adik-adik boleh gulung kertasnya. Seperti ini. Nah, yang satunya juga. Nah, kalau sudah, adik-adik beri isolasi bolak-balik di sini, dekat lipatannya tadi. Nah, kalau sudah, adik-adik ambil pesawatnya yang sudah jadi tadi, lalu adik-adik tempelkan. Ini apa Kak Elga? Ini mesin pesawatnya. Nah, adik-adik boleh tempelkan di kanan dan kirinya. Nah, pesawatnya sudah jadi, tapi belum ada baling-balingnya. Kita mau buat baling-balingnya dulu. Ini disingkirkan dulu ya. Adik-adik ambil potongan kertas yang tadi buat badan pesawatnya. Potongan kertas yang kecil. Nah, adik-adik lipat jadi 2. Lalu adik-adik potong ikut garisnya. Nah, setelah itu adik-adik boleh gunting. Kak Elga mau bentuknya setengah lingkaran. Jadi terserah ya, bentuknya mau setengah lingkaran boleh, mau setengah segitiga juga boleh. Nah, setelah jadi, adik-adik beri isolasi di tengahnya. Nah, setelah itu adik-adik tempelkan. Tempelkannya menyilang ya, membentuk huruf X seperti ini. Nah, membentuk silang seperti ini. Setelah itu, adik-adik boleh hias memakai kertas biru tadi. Kertas biru yang sisa. Kak Elga mau bentuk lingkaran. Kak Elga tempelkan. Nah, sudah jadi baling-balingnya.
kita mau beri solasi lagi. Nah, kita mau tempelkan baling-balingnya. Nah, pesawatnya sudah jadi. Sudah ada sayapnya, ada mesinnya, ada ekornya, dan ada baling-balingnya. Kita mau kasih ayat hafalan dulu. Adik-adik ambil kertas kuning tadi, adik-adik potong. Terserah mau ukuran berapa. Lalu adik-adik tulis ayat hafalannya ya. Dari Mazmur 23 ayat 2 sampai ayat 3a. Nah, setelah itu jadi beli solasi bolak-balik lagi. Nah, lalu adik-adik tempelkan di badan pesawatnya. Nah, pesawatnya sudah jadi. Wah, sesuatu yang sangat indah, pesawat yang sangat keren. Adik-adik tahu ini tadi adalah sebuah botol yang tidak ada artinya, yang mau dibuang. Tapi botol ini di tangan seorang yang hebat, di tangan seorang yang kreatif akan menjadi sebuah pesawat yang keren. Begitu pula diri kita. Ketika mungkin kita jadi anak Tuhan, kita merasa kita ini tidak ada apa-apa. Kita ini hidup di dalam dosa. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang sayang sama kita. Tuhan yang mau mengampuni dan mengangkat dosa kita. Dan ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya di tangan Tuhan, Tuhan akan membentuk kita menjadi anak-anak yang luar biasa. Menjadi anak-anak yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Oke ya adik-adik, mari kita hidup taat, hidup menjauhi segala dosa dan menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Sampai jumpa adik-adik, kita akan berjumpa di minggu depan tentunya di online Sekolah Minggu. Dadah!